menolak kampus dengan sebagai sarana politik praktis dan kampanye hitam. Nah, ini baru mahasiswa yang intelektualnya tinggi, sopan dan beradab. Ya, mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, teman-teman. Jadi para mahasiswa, ketua BEM mahasiswa ini mengajak kita untuk pemilu damai dan menolak keras kampus dijadikan alat politik dan kampanye hitam. Saya, Profesor Dr. Ing Suherman STMT, ingin menyatakan pendapat bahwa Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah seorang negarawan yang banyak berjasa bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia melakukan lompatan kemajuan, berhasil melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Suara rakyat akan menentukan siapa pemimpin terbaik yang dicintai oleh rakyat. Katanya Sivitas Akademi independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Itulah tanggapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin 5 Februari. Saat ditanya soal banyaknya guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang tiba-tiba mengkritik situasi politik dan pemerintahan Jokowi jelang pemilu 2024. Saya membaca gerakan kampus yang belakangan muncul itu adalah hasil dari adanya politik identitas. Di sebagian kalangan kampus memanfaatkan situasi politik yang ada, termasuk untuk merepresi kampus. Sepanjang sepengetahuan saya, penggunaan toga guru besar itu biasanya digunakan pada dua momentum sakral. Yang pertama adalah pada saat acara resmi wisuda. Dan yang kedua pada saat pengukuhan guru besar. Di luar itu saya tidak tahu. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa guru besar di Universitas Indonesia yang menyampaikan sikap atau kritik nasihat kepada Jokowi dengan menggunakan pakaian kebesaran. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait tanggapan dari beberapa sivitas akademika, Pak Wakil Presiden dan juga beberapa elit politik serta netizen terkait dengan tindakan atau langkah yang diambil oleh para sivitas akademika dari berbagai universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan petisi ya. Isi petisinya bervariasi ya. Ada yang menolak pemilu curang, ada yang menginginkan agar Presiden Jokowi diturunkan atau dimakzulkan, dan banyak hal yang mereka komentari terkait dengan situasi politik tanah air saat ini. Namun dalam situasi seperti itu masih ada beberapa kampus, masih ada beberapa atau 1-2 orang guru besar atau profesor yang justru memberikan statement yang menyejukkan, ya. Karena melihat situasi politik tanah air seperti ini, mereka pun tampil dan memberikan petisi atau melakukan petisi, menyampaikan pendapat mereka terkait situasi yang terjadi. Dan bahkan ada kampus yang menolak adanya kepentingan politik masuk di dalam kampus. Dan seperti kita ketahui, memang selama ini banyak dari kampus-kampus ternama yang sudah mulai muncul dan menyampaikan itu. Tetapi apakah benar itu murni dari para niat atau kepedulian dari kampus terhadap situasi politik tanah air, ataukah memang karena sudah terkontaminasi atau terindikasi adanya politik yang masuk di dalam tubuh para sivitas akademik tersebut. Oleh karena itu dalam video ini kita akan saksikan dan dengarkan bersama bagaimana tanggapan mulai dari Wakil Presiden, Menteri, dan juga para elit politik dan para netizen. Dan masing-masing mereka akan mengulas, menyampaikan pendapat mereka terkait apa yang telah dilakukan para sivitas akademika. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung ke videonya. Menolak kampus dengan sebagai sarana politik praktis dan kampanye hitam. Nah, ini baru mahasiswa yang intelektualnya tinggi, sopan dan beradab.
ya, mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, teman-teman. Jadi para mahasiswa, ketua BEM mahasiswa ini mengajak kita untuk pemilu damai dan menolak keras kampus dijadikan alat politik dan kampanye hitam. Kita tahulah saat ini banyak aktivitas akademi, guru besar dan sebagainya, ya baru bersuara sekarang. Dulu tahun 2014, dulu tahun 2009, sebelum 2005 sebelumnya, 2009, 2014, 2019, kemana saja? Kenapa baru sekarang saat ketika mereka punya teman, mereka punya guru besar juga yang menjadi salah satu cawapres di salah satu paslon yang namanya teman sejawat, namanya teman baik, sama-sama dosen, sama-sama guru besar. Ya mau tidak mau mereka sepertinya teman-teman yang mendukung salah satu paslon. Seharusnya tidak boleh begitu. Muncul juga video-video di mana-mana. Salah satu dari mereka salam 3 jari lah. Salah satu dari mereka mengikuti deklarasi paslon tertentu lah. Si Ibu A ini ada mengucapkan di Twitter, di salah satu media sosialnya mendukung salah satu paslon lah dan sebagainya. Yang di UGM juga kita tahu lah, di UGM kok ada muncul si salah satu tim ses dari paslon tertentu di situ. Kemudian kita lihat bagaimana saat BEM UGM menghina Jokowi, para guru besar diam saja. Seharusnya para guru besar bersuara untuk menghormati seorang pemimpin negara. Tapi guru besar justru diam saja saat deklarasi. Kemudian hal sama terjadi waktu di BEM UI, sama juga terjadi saat si Melkisedek Huang ini jadi ketua BEM, mulai muncullah kemudian demonstrasi sebagainya, melakukan banyak hal termasuk menghina sebetulnya. Para guru besar diam saja, tidak bersuara sampai Melkisedek Huang ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita katanya, dan cuma dikasih skor 1 semester saja. Seharusnya ini dibawa ke ranah hukum. Jadi guru besar cuma diam saja, tidak bersuara saat ketua BEM sendiri di situ melakukan pelecehan seksual. Jadi kemana para guru besar ini? Itu. Saya sebagai warga negara, sebagai orang yang pernah mengejar pendidikan di tempat salah satu kampus juga merasa kecewa dengan sikap-sikap seperti ini. Seperti yang di BEM dari Politeknik Negeri Batam katakan, tidak mau melakukan kampanye hitam di kampus, menggunakan kampus untuk hal-hal yang tidak baik. Kampus gunakanlah untuk hal-hal mendidik mahasiswanya menjadi orang yang intelektual, jadi orang yang luar biasa, berguna bagi bangsa dan negaranya. Bukan digunakan untuk hal-hal tertentu, kampanye hitam. Ayo pemilu damai, kita pilih pemimpin yang betul-betul yang Anda pilih saja gitu. Itu baru kampus Politeknik Negeri Batam. Saat ini belum ada, dari setahu saya belum ada kampus-kampus lain para ketua BEM-nya mahasiswa menyampaikan sikap. Baru kebanyakan dari guru besar, itu pun rata-rata negatif, menyerang ke pribadinya Pak Jokowi, belum negarawan dan sebagainya. Kemudian muncul lagi isu katanya saya dari Erlangga, saya tidak salah, saya ditelepon, saya di WA minta buat video untuk mendukung Jokowi, memuji-muji Jokowi. Hey, itu orang-orang itu juga yang membuat, orang-orang itu juga, kita bukan orang bodoh. Saya juga bisa bilang kok, saya bisa bilang WA saya disadap, saya bisa bilang saya diteror, saya bisa bilang buktinya mana gitu. Gak ada bukti, saya cuma bisa bilang biar wartawan dan sebagainya, jurnalis melihat, wah disebarkanlah viral sebagainya, seolah-olah begitu gitu loh. Saya juga bisa lakukan hal yang sama. Nah ini kenapa guru besar ngomong begini, seolah-olah ya karena guru besar punya nama ya. Kita ini tidak punya nama, kita cuma berharap pemimpin itu baik, itu saja. Kita berharap Jokowi ini periodenya selesai, kemudian menjadi orang yang tetap dihormati di bangsa ini gitu loh. Ya, jadi saya salut dengan BEM dari Politeknik Negeri Batam ini. Itulah salah satunya dari kampus yang benar-benar mahasiswa yang peduli dengan pemilu damai dan sebagainya, bukan dengan oleh mahasiswa yang demo kemarin
yang bahkan Demo yang tidak perlu kampus ya. terbaik di Indonesia malah menghina Pak Jokowi, anak kecil menghina presiden. Nanti anak kecil itu tak bisa dapat kerja nanti, yang semester 9 yang nggak selesai. Ya salam damai buat Indonesia, pemilu damai di Indonesia, kita pilih pemimpin yang baik. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan ya. sikap institusi yang resmi terkait dengan kita juga punya tanggung jawab moral untuk menyikapi perkembangan dinamika proses demokrasi secara nasional, dan kami sudah juga bermusyawarah, berdiskusi hangat dengan seluruh unsur pimpinan di fakultas dan universitas, termasuk semalam kita berkumpul seluruh rektor yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Baru semalam hadir. Kita menyepakati untuk menyikapi, merespon sebagai tanggung jawab moral akademisi terkait dengan dinamika proses demokrasi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang insya Allah minggu tenang kita akan hadapi bersama mulai tanggal 11 nanti Februari. Baik, saya bacakan langsung. Ini suara resmi institusi. Kalau yang lain, kalau ada itu ilegal. Ya, kalau ada yang lain yang saya baca, nah ini saya tanda tangani resmi. Kemarin cuplikan sudah disampaikan di lewat platform digital official. Saya bacakan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa ini ya? Isinya sama tidak dengan yang lain? Rektor Universitas Sultan Ageng Tayasa beserta seluruh elemen sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tayasa mendukung proses demokrasi dan mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan demokratis dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Saya bacakan. Setelah mengamati dan mempertimbangkan dinamika politik menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024, Rektor Universitas Sultan Ageng Tayasa, kebetulan saya mewakili Universitas Akademika sebagai pemimpin BLU, Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman STMT, memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Untirta berkomitmen mendukung proses demokrasi dan mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan demokratis. Rektor Untirta memberikan himbauan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 secara berintegritas, demokratis, jujur, dan adil dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Rektor Untirta mengajak para kaum cendekia menjadi menara air yang mampu memberikan kesejukan dan pencerahan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang damai dan berintegritas. Rektor Untirta menghimbau untuk menghormati dinamika politik sebagai bagian dari demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak konstitusional dalam menentukan sikap dan pilihan masing-masing. Ketiga, Rektor Untirta menekankan bahwa melalui pemilu sebagai akademisi harus menjadi teladan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi Coba ini dengar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,
Untirta mendukung penuh proses demokrasi saat ini sebagai bentuk komitmen memberikan layanan tridharmapuan tinggi untuk mencetak generasi emas Indonesia yang unggul, utuh, berintegritas, dan berdaya saing. dan berdedikasi pada nilai-nilai kebangsaan. Terakhir, memasuki masa tenang, dihimbau kepada seluruh sivitas akademika Untirta dan seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa Indonesia untuk bergotong royong menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam sikap, ucapan, pikiran, dan tindakan, sehingga pemilu 2024 berjalan aman, damai, lancar, dan berintegritas. Serang, 6 Februari 2024, Rektor Universitas Sultan Ageng TSA ditandatangani dan dinedarkan. Untirta Jaya, Indonesia Jaya. Untirta Jaya, Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, itulah ya pernyataan sikap dari Untirta terhadap situasi politik tanah air, dan memang sangat menyejukkan. Yang besar harapan ya hampir setiap kampus diharapkan seperti ini. Jangan seolah-olah mengambil suatu sikap yang justru memperkeruh situasi politik tanah air saat ini dalam rangka mempersiapkan Pilpres. Dan ya Untirta ini dan juga Politeknik Negeri Batam ya tadi, di mana Ketua BEM-nya membacakan tolak kampus dijadikan sebagai tempat atau wadah untuk politik hitam dan melakukan kampanye hitam. Dan ini memang sebenarnya kampus-kampus yang memang masih berpikir waras terkait situasi tanah air saat ini. Tetapi ada segelintir atau sebagian yang merasa bahwa ya pemerintah sudah tidak benar, tetapi selama ini diam, tunggu mau menjelang Pilpres itu baru melakukan aksi. Kalau memang melakukan aksi di saat menjelang Pilpres, itu nanti bacaannya berbeda, lain lagi ceritanya. Tetapi kalau evaluasi jauh-jauh hari, tentunya kampus ini ya dianggap sebagai tempat wadah atau media yang memperjuangkan hak-hak atau kepentingan banyak orang. Tetapi kalau sudah ya mendekati Pilpres begini, semua orang pun bisa akan berasumsi yang negatif tentunya. Saya, Profesor Dr. Ing Suherman STMT, ingin menyatakan pendapat bahwa Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah seorang negarawan yang banyak berjasa bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia melakukan lompatan kemajuan, berhasil melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Iya. Suara rakyat akan menentukan siapa pemimpin terbaik yang dicintai oleh rakyat. Rakyat Indonesia tidak bodoh untuk bisa menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia tahu betul siapa pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Hal ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Iya. Pendapat sekelompok Setuju. orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami menghimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok tertentu. Baik sahabat sekalian, luar biasa ya pesan dari profesor yang satu ini ya. Ini guru besar Universitas Diponegoro. Beliau memang sangat objektif melihat situasi yang terjadi, dan ia memandang bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang luar biasa. Ketika dunia dihantam pandemi COVID-19, justru Presiden Jokowi mampu mengendalikan Indonesia tidak jatuh terpuruk begitu jauh. Dan juga Indonesia terangkat harkat dan martabatnya di mata internasional, itu di tangan Presiden Jokowi. Namun sangat disayangkan, banyak guru besar, banyak profesor yang melihat miring. Ada apa dengan mereka? Apakah ada muatan di balik itu semua? Ataukah memang murni dari hati untuk membela kepentingan rakyat? Kita sendiri kurang tahu. Baik, kita lanjut ke video berikut. Komentar dari Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin seperti apa menyikapi ya hampir sebagian besar para sivitas akademika ini memberikan komentar negatif
terhadap situasi pemilu atau pilpres atau politik tanah air saat ini. Mari kita saksikan. Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas besar, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan. Dinamika politik apapun ya pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Dan mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan. Ya, jadi sehingga sudah bisa kita atasi, ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita berharap ini bagian daripada dinamika yang positif saja. Ya, itu bagian dari ya hal-hal yang memang ya tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan. Cermati sekelompok orang yang melakukan konferensi pers di halaman kampus tercinta sehingga terkesan seolah membawa nama kampus tersebut. Modus atau pola ini sepertinya susul-menyusul mulai dari halaman kampus UGM, UII, UI, Unhas, dan Unan di Padang. Jika dilihat sepintas dari sisi lokasinya, sepertinya seolah membawa nama kampus tersebut. Padahal ini cuma akal-akalan agar jadi trending dan heboh di jagat raya. Sepertinya kaum intelektual dari kampus tersebut mau dikesankan mayoritas mereka mengkritisi kepemimpinan Jokowi, terutama soal demokrasi dan hukum. Gaya-gaya atau modus-modus klaim seperti ini gampang sekali terbaca. Gaya serentak seolah mewakili berbagai kampus seperti ini juga gampang ditebak. Wajah-wajah yang muncul, wajah-wajah itu juga yang memang sejak awal tak terlalu dekat dengan Jokowi. Herannya, kenapa sejak awal periode kedua Jokowi terpilih, mereka masih diam-diam saja. Tinggal beberapa hari lagi jelang Pilpres, barulah paduan suara mereka seolah saut menyahut bermunculan dengan topik yang sama, yakni keprihatinan soal demokrasi dan hukum. Tapi, jika ditanya lebih lanjut demokrasi yang bagaimana yang dianggap tidak beres, mereka seolah kebingungan untuk menjelaskan secara fakta, nyata, termasuk juga bidang hukum. Mereka lupa kalau ribuan alumni perguruan tinggi tempat mereka bernaung atau bersuara saat ini, kebanyakan telah menjadi pejabat dengan posisi penting dalam memimpin membangun Indonesia, baik itu dalam bidang eksekutif pemerintahan maupun bidang yudikatif dan legislatif. Kalau sekelompok manusia ini mengatakan gagal, ya tanyakanlah pada ikatan alumni alma maternya sendiri. Diskusikanlah kenapa ini gagal, apa penyebabnya, sumber masalahnya di mana. Dan jangan lupa, sebutkan juga indikator keberhasilan suatu demokrasi dan hukum. Jangan sampai ngomong demokrasi dan hukum yang gagal sesuai dengan selera pribadi masing-masing. Yakni jika tak terpakai dalam eksekutif pemerintahan atau yudikatif dan legislatif parlemen, maka sibuklah meracau bahwa demokrasi telah gagal. Kalau motif ini terjadi, sungguh memalukan. Lupa kalau sekadar jago kandang di kampus, tapi tak pernah berbuat untuk pembangunan masyarakat, adalah sia-sia dan mustahil. Lupa kalau hebatnya gelar akademis, tapi cuma sebatas mengajar dan penelitian dan tidak pernah dipraktikkan kepada rakyat langsung, juga adalah hayalan yang sia-sia. Apalagi setelah sekelompok manusia ini meracau seolah insan ilmiah. Ada yang tampil komplit dengan toga guru besarnya. Tapi setelah itu, pihak kampus seperti UGM dan Unhas secepatnya mengatakan mereka tidak mengatasnamakan kampus. Karena jika menggunakan nama besar kampus, tentulah ada prosedurnya. Akan merugikan. Sementara Jokowi santai saja. Ketika ditanya wartawan soal sekelompok orang yang melakukan konferensi pers di berbagai kampus,
mengkritik mundurnya soal demokrasi dan hukum, dia menjawab dengan pendek satu kalimat. Dan itu dijawab dengan santai. Itu hak demokrasi setiap warga negara. Jawaban menohok ini, kalau yang paham secara intelektual dan punya malu, adalah pukulan telak bahwa Anda yang konferensi pers berteriak-teriak demokrasi telah mundur atau gagal, tapi kenyataan ngomongnya masih bebas di dalam kampus sambil bebas bicara tanya jawab dengan awak media, bahkan sambil berkelakar, senyum sana-sini. Apakah suasana itu dianggap suasana demokrasi yang gagal? Ini namanya mencoreng muka sendiri. Berteriak demokrasi dan hukum seolah gagal, padahal yang duduk di pemerintahan selama ini, ya mayoritas dari kampus tersebut. Barangkali juga ada pihak-pihak yang mulai panik bakal kalah dalam pilpres. Gagal mau memaksulkan Jokowi, gagal menggerakkan mahasiswa berdemo, gagal mencari-cari kesalahan Jokowi. Maka dipakailah modus baru yang seolah hebat membawa nama kaum intelektual kampus. Sivitas Akademika UI melayangkan gugatan kepada Pak Jokowi. Guru besarnya sampai turun sudah. Bahkan katanya mendapatkan intimidasi. Coba kita dengarkan Intimidasi dari mana? Intimidasinya. Ini saatnya mereka juga, yang terutama yang menjadi pemilih pertama nanti, juga harus berusaha untuk memastikan bahwa itulah yang akan terjadi di Indonesia. Mereka semuanya harus melawan apabila ada upaya-upaya untuk mengintimidasi, dan kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil. Intimidasi di mana? Intimidasinya, Bu Sulis mau bacain. Kami mendapat WA, ya. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan, tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya. Tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa. Nama mahasiswa ya, alumni. Alumni. Fakultasnya nggak tahu. Fakultas hukum. Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum. Bingung-bingung sendiri nih ya. Oh, ada beberapa yang dikirimi WA seperti itu. Oke, pertanyaan saya, apakah itu bentuk intimidasi? Alumni UI yang mengungkapkan kekecewaan lewat WhatsApp, apakah layak itu dikatakan sebagai intimidasi? Please lah, sebagai guru besar UI, mestinya memberikan penilaian yang sangat bijak kepada fakta kalimat itu. Itu hanya layangan kekecewaan, bukan intimidasi. Kesannya itu kan mendapatkan intimidasi. Wah, kalau misal guru-guru UI ada yang mendatangi, ada yang meneror, guru besar UI-nya ada yang mendatangi, ada yang menteror, ada yang mengancam, bolehlah dikatakan intimidasi. Ini cuma di WhatsApp melayangkan kekecewaan dikatakan sebagai intimidasi. Please Bu, berikan ini guru besar ini. Bobot kalimat dan penilaian atas kalimat itu harusnya objektif. Kalimat itu menurut saya tidak layak dikatakan sebagai bentuk intimidasi. Apalagi framingnya kemana, kita paham kok Bu. Mudah-mudahan Sivitas akademik ini yang melayangkan gugatan kepada Pak Jokowi murni atas dasar penilaian akademik, bukan atas dasar kepentingan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, memang kalau kita perhatikan kalimat yang disampaikan guru besar tadi, ya, dan beliau menyampaikannya juga sepertinya belepotan. Malah mic yang disorong ke orang lain yang ngomong, lalu diminta dibaca sendiri, katanya ada WA dari alumni yang berseragam. Ini disinyalir seolah-olah ini dari angkatan, entah darat, laut, udara, ataupun dari matra kepolisian, kita tidak tahu.
Tetapi ini seolah-olah bahwa ya mereka intimidasi, padahal bunyi WA-nya tidak seperti itu. Hanya dari orang tersebut WA ke mereka, sebaiknya kekecewaan mereka itu disampaikan kepada pejabat yang berwenang, tidak usah melakukan hal seperti ini. Nah, ini kan wajar kalau memang disampaikan seperti itu. Ya, itu bukan intimidasi, tapi itu adalah masukan ya, masukan. Atau juga bisa jadi sebagai ungkapan kekecewaan karena ada pihak yang melakukan tindakan tersebut tanpa mempertimbangkan dulu. Nah, itu kan bagian dari ya sosial masyarakat seperti itu. Apalagi yang bersangkutan katanya WA itu adalah seorang alumni, wajar sekali. Tetapi kok seorang guru besar bisa menilai isi WA itu sebagai intimidasi? Memang tidak masuk akal ya. Mudah-mudahan saja semuanya akan terkuak kalau memang benar tidak murni untuk perjuangan ini. Sepanjang sepengetahuan saya, penggunaan toga guru besar itu biasanya digunakan pada dua momentum sakral. Yang pertama adalah pada saat acara resmi wisuda. Dan yang kedua pada saat pengukuhan guru besar. Di luar itu saya tidak tahu. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa guru besar di Universitas Indonesia yang menyampaikan sikap atau kritik, ya, nasihat kepada Jokowi dengan menggunakan pakaian kebesaran, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bicara soal lain ya. Kali ini topiknya Profesor dan Matinya Kepakaran. Ada satu buku yang memantik tentang diskusi atau obrolan kita pada saat ini, yaitu Matinya Kepakaran, yang ditulis oleh Tom Nichols. Ya, The Death of Expertise ya. Nah, di dalam buku ini ada satu statement yang menarik ya untuk kita renungkan sama-sama untuk memandang demokrasi kita di Indonesia. Argumentasi yang berdasarkan prinsip dan data adalah tanda kesehatan mental atau kesehatan intelektual, dan itu sifatnya vital bagi sebuah demokrasi. Saya ulangi, argumentasi yang berdasarkan prinsip dan data adalah tanda kesehatan intelektual, dan itu sifatnya vital bagi sebuah demokrasi. Artinya demokrasi itu akan mati kalau kemudian argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan tidak berdasarkan prinsip dan berdasarkan data. Baik, kita mencoba untuk menyelami apa yang disampaikan pernyataan sikap oleh beberapa guru besar profesor Universitas Indonesia yang menyampaikan keprihatinan terkait dengan performa ya, kinerja kepemimpinan seorang presiden bernama Joko Widodo. Ya, yang belakangan ini betul-betul ya, diserang habis-habisan sign quote. Nah, kita lihat yang pertama, bahwa ada keprihatinan untuk membandingkan bahwa masa kepemimpinan Jokowi ini ya lebih buruk dari masa kepemimpinan Orde Baru. Di mana dalam satu statement mengatakan bahwa ya pada saat itu masih bebas bicara sekalipun di penjara ya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita tanyakan. Di zaman Jokowi siapa? Ini bicara tentang data ya, karena kita bicara demokrasi itu butuh data. Iya. Siapa di zaman Jokowi yang pernah dipenjara gara-gara menyampaikan pendapat atau pikiran-pikiran, bahkan menghina sekalipun, seperti yang dilakukan oleh Ketua BEM Universitas Gadjah Mada? Apa dia hilang? Apa dia kemudian tidak ada dalam peradaban ini? Dia masih eksis, bicara di ruang-ruang manapun, di ruang publik, ruang media sosial, bahkan di media massa, di televisi. Ada beliau dan sehat-sehat saja. Ya. Kita lihat Butet Kartarajasa mempersonifikasi atau menyebut Jokowi sebagai kucing garong iwa empal. Ya. Aman-aman saja, bahkan bisa minum kopi dan mengatakan Jokowi jangan bandel Jokowi, nanti bisa jadi seperti Soeharto mau dijungkalkan. Sekarang masih ada baik-baik saja. Ya. Iya. Apakah ini kemudian bisa terkonfirmasi tentang persoalan itu, bahwa di zaman Jokowi ini kebebasan berbicara dipasung, orang diintimidasi? Ya bisa saja, kalau punya data kan kita juga publik, rakyat ini ingin tahu mana datanya. Baik sobat sekalian, itulah ya sikap yang sudah ditunjukkan oleh para guru besar UI yang ingin memaksulkan Jokowi, sepertinya karena melapor ya, ingin melaporkan Jokowi dan seterusnya.
Dan ini telaahan yang disampaikan netizen barusan sungguh luar biasa dari sebuah buku yang dengan judul Matinya Kepakaran. Memang kalau seseorang bisa dikatakan hebat itu kalau omong berdasarkan data dan fakta. Itu berorang sehat secara intelektual. Tapi kalau tanpa adanya itu ya kasihan dan sangat disayangkan. Ya, ternyata guru-guru besar itu juga tidak mampu menunjukkan bahwa apakah benar era kepemimpinan Jokowi sama dengan Soeharto. Bahkan ada yang mengatakan di zaman Soeharto di penjara pun masih bisa ya menulis buku atau ya berkata-kata juga. Tetapi apakah sekarang seperti dicontohkan tadi ya Gilbran, ketua BEM UGM menghina Rocky Gerung, Butet, dan banyak lainnya ya, tidak ada satupun yang dipenjarakan karena itu. Jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa era kepemimpinan Jokowi mungkin bahkan lebih buruk dari Soeharto, mungkin orang-orang yang kepakarannya itu sudah mati. Katanya Sivitas Akademi Independen, kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Itulah tanggapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin 5 Februari. Saat ditanya soal banyaknya guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang tiba-tiba mengkritik situasi politik dan pemerintahan Jokowi jelang pemilu 2024. Bahlil menghargai, kritik yang disampaikan itu merupakan bagian dari hak demokrasi. Namun, sebagai mantan aktivis dan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dirinya mencium ada skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu. Bahlil mempertanyakan, ada sejumlah oknum akademisi yang mengacungkan jari yang identik dengan paslon tertentu dan kehadiran ketua umum partai politik saat menyampaikan kritikan tersebut. Termasuk oknum-oknum Sivitas Akademi. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademi Independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja bos. Jadi maksud saya, ya buatnya itu yang enak lah. Tapi Pak Jokowi nggak apa-apa, santai-santai aja. Ya. Tapi pemerintah menghitung kalkulasi politiknya nggak sih Pak? Kira-kira kayak misalnya mungkin akademikus itu nanti turun ke jalan menyerukan demo segala macam. Bos, saya ini dulu mantan aktivis 98. Yang turun demo itu kan kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya, kayak apa ya? Dulu kan orang mau melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis, ya. Baik sahabat sekalian, menurut Pak Menteri Bahlil sebagai mantan aktivis, ya gerakan ini kita sudah tahulah. Sudah tahulah ini mungkin memiliki makna yang dalam. Kira-kira ya mungkin sudah menjadi bagian dari strategi sepertinya ya. Sangat menarik. Saya kira Pak Kunchoro bisa menggerakkan desa-desa yang beliau bina ya selama ini. Tetapi saya kembali kepada kutipan di awal bahwa itu pernyataan dari Prof. Pedi Hadis yang saya setujui. Dan kalau misalnya Pak Kunchoro mengatakan nanti rakyat marah, ya sekarang rakyat marah itu indikatornya apa? Kalau saya pakai indikator survei, rakyatnya puas. Nah terkait dengan apa yang dikatakan, apa yang dikatakan dengan oleh Bung RG juga 92%, saya nggak tahu angka dari mana ya, waktu itu survei belum ada. Jadi itu angkanya mungkin Wakanda seperti kata beliau katakan tadi, tapi karena Wakanda nggak apa-apa lah. Yang kedua, waktu itu ada peristiwa yang namanya krisis moneter, krisis ekonomi yang bersifat menyeluruh dan sangat tiba-tiba. Pada hari ini kita nggak melihat ada krisis moneter. Jadi ya nggak mungkin dalam waktu 1 minggu misalnya tingkat kepuasan masyarakat itu akan berubah dan turun luar biasa dahsyat ketika tidak ada krisis ekonomi atau krisis moneter. Jadi situasinya turun ke jalan sepertinya menurut saya enggak, karena nggak ada krisis moneter. Orang nggak boleh lupa bahwa 98 itu ada presiden besar yang namanya krisis ekonomi dan krisis moneter. Baik. Halo guys. Ini kan lagi rame masalah petisi Bulak Sumur, petisi dari kampus-kampus ya. Dinarasikan ini gelombang protes dari universitas, ya kan. Kita cek faktanya guys.
Ternyata itu cuman 9 universitas guys yang melakukan hal tersebut. Itu pun sudah dibantah ya dari beberapa yang menyatakan bahwa itu adalah orang perseorangan, ya kan? Bukan lembaga, tidak ya? mewakili institusi dari universitas tersebut. Bahkan beberapa orang yang melakukan petisi tersebut itu terafiliasi dengan paslon tertentu, satu guys. partai atau Ya, pendukung juga. itu yang bertentangan dengan Pak Jokowi. Nah, yang kedua juga ya bahwa wajar-wajar saja di iklim demokrasi itu pasti ada perbedaan, guys. Nggak mungkin 100% itu selalu sepakat dengan pemerintahan yang ada. Pasti ada yang tidak sepakat. Tidak sepakat itu ya wajar-wajar aja gitu loh. Ya kan, yang penting tujuannya sama-sama baik lah. Kita nganggapnya gitu. Nah, kita cek fakta ketiga. Faktanya memang cuma 9 universitas. Sedangkan kita bandingkan universitas swasta ini yang ada di Indonesia itu kurang lebih jumlahnya itu 2.990 guys. Nah, yang perguruan tinggi negeri itu ada 125. Jadi kalau ditambahkan itu udah 3.100 sekian guys. Bandingkan cuma dengan 9 ini, sedikit sekali guys. Ya kan, 0,00 berapa 1% tuh, kecil sekali jumlahnya. Jadi tapi itu memang diglorifikasi ya, dibesar-besarkan seperti itu, seolah-olah itu wah gede banget lah ya. Padahal enggak, cuma 9. Itu pun banyak juga universitas yang menentang hal tersebut guys. Jumlahnya juga mungkin lebih banyak dibanding yang 9 ini. Lebih dari 9 mungkin yang menentang. Di Jawa Tengah itu 3 universitas ya, itu sudah menyatakan sikap bahwa tidak setuju dengan petisi tersebut. Ya, universitas negeri ini loh ya, di Jawa Tengah. Habis itu juga ada yang menyatakan, universitas menyatakan bahwa jangan dijadikan tunggangan politik. Ya, kampus nggak boleh jadi tunggangan politik. Ada juga dari IPB, rektornya memberikan pesan yang menyejukkan bahwa kampus itu harus menjaga jangan sampai terjadi polarisasi. Kita ini udah 2019, polarisasinya udah kemana-mana guys, jangan lagi lah ya. Jadi faktanya seperti itu guys, 9 universitas dibanding 2.990 universitas swasta dan 125 universitas atau perguruan tinggi negeri. Itu nggak sebanding guys, kecil sebenarnya, cuma dibesar-besarkan aja ya. Terima kasih guys, selamat mencoblos di tanggal 14 Februari. Salam demokrasi. Pernyataan sikap Civitas Akademika memang berbeda ini. Coba diperhatikan ya. Tidak mewakili institusi sebenarnya yang mereka lakukan ini. Ini untuk kelompok dan juga pribadi sebenarnya. Saya membaca gerakan kampus yang belakangan muncul itu adalah hasil dari adanya politik identitas di sebagian kalangan kampus memanfaatkan situasi politik yang ada, termasuk untuk merepresi kampus. Loh, saya ini wakil ketua DPR bidang pendidikan. Saya itu harusnya mengontrol kampus-kampus, mengawasi pendidikan di seluruh Indonesia. Dilarang bang masuk kampus di UGM. Dan guru besar nih nggak ada yang ngomong, dugaanku mereka yang nyuruh ngelarang. Jadi mereka itu mau memplease Presiden Pak Jokowi, lalu seolah-olah dengan melarang saya itu Pak Jokowi akan gembira. Pak Jokowi nggak gitu. Pak Jokowi kalau ngundang saya, kalau ngundang pimpinan Dewan, dia bilang Pak Fahri harus hadir, harus ikut. Dia bilang. Saya tanya kenapa? Karena saya ingin mendengar yang benar, yang nggak disembunyi-sembunyikan. Loh, itu Pak Jokowi. Nah, orang-orang ini menurut saya keliru dia, sehingga dia memakai aliran itu untuk bersikap. Loh, kalau Anda adalah guru besar dari kampus, dunia akademik yang kita harus jaga tradisi akademiknya, independensinya. Kenapa nggak dari kemarin kita ngomong tentang keprihatinan terhadap dia? Kenapa menjelang pencoblosan? Kan ini nggak benar kalau menjelang pencoblosan kita ngomong begitu. Ada sesuatu ya. Loh, ini kampus bergerak itu di pencoblosan. Ini karena ada pilihan yang berbeda. Dan itu yang saya bilang, mereka nggak bisa memahami Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi. Jadi terlalu kentara sikap mereka itu ya. Itu dia, motif politiknya motif politiknya kentara. ya dibalik. Dan begitu dibuka-buka, oh ini partai ini. Orang-orang itu juga. Itulah kesalahannya menurut saya gitu. Sehingga nggak bisa kampus. Ini mereka frustrasi, mahasiswa nggak beli itu. Karena mahasiswa udah tahu ini partisan-partisan kayak gini nggak sehat. Mahasiswa sekarang concernnya yang penting good governance.
Dia nggak peduli siapa yang berkuasa. Kamu jadi pemerintah yang baik nggak bagi rakyat? Udah itu aja mahasiswa. Rakyat seneng nggak? Itu aja mahasiswa. Iya. Karena mahasiswa itu gengsi. Iya, jadi mereka melihat ya apapun warnamu yang penting kau kasih makan rakyat dengan baik dan kau tidak korupsi, kau bertindak adil, cukup. Ini nggak dibongkar-bongkar, itu rupanya ada motif politik aliran di dalamnya. Saya kira itu yang jelek dan dilakukan menjelang pemilu. Ini memang strategis dan penting bagi civic education, bagi pendidikan politik masyarakat, tapi efek elektoral dari aksi protes kampus sangatlah kecil saja. Itu respon saya menjawab pertanyaan seberapa besarkah efek elektoral dari gerakan kampus-kampus yang kritis kepada Jokowi, efeknya kepada elektabilitas pasangan Prabowo, kepada pasangan Ganjar, kepada pasangan Anies. Kita mulai dulu dari rentetan berita. Ini saya pilihkan 4 jenis berita. Pertama adalah daftar sivitas akademika kampus yang mengkritik Jokowi. Listnya bertambah banyak, ada UI, UGM, UMS, dan belasan lainnya. Kedua jenis berita dari pihak yang membela Jokowi yang mengatakan kampus rame-rame kritik Jokowi karena ada politik yang mengatur-ngaturnya itu, ada partisanship di sana. Lalu jenis berita lain lagi, ini bantahan dari PDIP yang mengatakan PDIP bantah mobilisasi kampus-kampus kritik Jokowi. Dan selanjutnya ini berita jenis keempat yang membuat gerakan sebaliknya dari aneka guru, dosen, kampus yang justru membela Jokowi dan mengatakan demokrasi sehat-sehat saja di era Jokowi. Dalam pemilu ini, gerakan apapun yang muncul memang bisa kita tangkap dalam 2 perspektif yang penting. Pertama adalah melihat efeknya bagi politik elektoral. Seberapa besar efek gerakan itu untuk menambah atau mengurangi elektabilitas capres tertentu. Karena memang dari kacamata ini yang penting adalah menang dan kalah dalam Pilpres. Dan siapa yang akhirnya terpilih dalam Pilpres, itulah yang penting dan ini cara berpikir politisi. Namun juga ada perspektif lain yang tak kalah pentingnya, yaitu civic education. Bukan kalah yang menang yang mereka lihat, tapi efeknya untuk menyuburkan demokrasi, efeknya untuk pertumbuhan demokrasi yang sehat, bukan menang dan kalah, dan ini perspektif yang sangat disukai oleh aktivis demokrasi dan para pejuang civil society. Bagaimana kita menilai dari gerakan aktivis kampus ini, dari para profesor yang kritis kepada Jokowi, dari sisi pendidikan politik jelaslah ini satu gerakan yang penting karena demokrasi itu adalah pohon yang tumbuh. Pohon ini terus memerlukan vitamin, memerlukan pupuk, memerlukan air yang segar. Ekosistem seperti kritik dari kalangan cendekia, dari kampus, suara-suara yang semiring apapun dari kampus sejauh itu hasil riset, hasil renungan, itu selalu baik-baik saja untuk demokrasi. Karena itulah yang bisa membuat demokrasi kita untuk tumbuh dan bertransformasi dari suasana demokrasi transisi kepada demokrasi yang lebih terkonsolidasi, yang lebih matang. Itu besar efeknya. Tapi dari sisi politik elektoral, pengaruh gerakan kampus ini tidaklah banyak. Mengapa? Ini datanya. Pertama karena memang kepuasan para Jokowi sekarang ini tinggi sekali. Hampir 10 tahun dia menjadi presiden, 80,8% publik puas pada kinerja Jokowi. Ini approval rating yang tinggi sekali, tidak hanya untuk ukuran Indonesia, bahkan juga untuk ukuran dunia. Di kalangan terpelajar bahkan yang puas pada Jokowi itu 77,9%, yang tak puas pada Jokowi 21,8%. Jadi bisa kita katakan
di kalangan terpelajar. Kalau kita definisikan ini adalah mereka yang mahasiswa, yang D3, D1, S1, S2, S3, para profesor. Di setiap kampus itu rata-rata dari 10 orang warga kampus, ada 2 yang tak puas pada Jokowi, tapi ada 7 yang puas pada Jokowi, dan 1 orang dari 10 itu yang tidak memberikan suara. Jadi bisa kita katakan, berapapun jumlah profesor, dosen yang mengkritik Jokowi di sana, katakanlah ada 20, mungkin juga di sana ada sekitar 70 lainnya yang tak bersuara, tapi mereka puas pada Jokowi, karena perbandingannya adalah 77,9 dan 21,8%. Mengapa terjadi seperti ini? Itu karena memang di kalangan manapun bisa saja terjadi perbedaan persepsi mengenai realitas politik. Apa yang bagi seseorang, bagi satu guru besar, itu hal yang kritis, hal yang perlu dikritik, tapi bagi yang lain itu hal yang ditoleransi, bisa ia tangkap dengan kepentingan yang lebih jauh, karena memang politik adalah persepsi. Dan mengapa efek elektoral tak besar? Karena memang kalangan terpelajar itu sendiri totalnya jumlahnya di bawah 10% saja. Apapun yang terjadi di kalangan terpelajar ini, itu hanya menjadi badai di dalam toples saja. Efeknya hanya di kalangan pemilih 10% saja, karena majoriti pemilih kita yang tak tamat SD, tak tamat SMP, itu 60%, 6 kali lebih banyak dari kalangan terpelajar. Karena itulah saya katakan, efek elektoral tak banyak, namun sekali lagi, dalam demokrasi, dalam pemilu memang kita tak hanya melihat politik elektoral, kita pun juga melihat civic education-nya. Demikian informasi data bersama saya, Denny J.A. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama ekspresi data yang ditampilkan, yang dipaparkan oleh Bung Denny J.A. Ternyata efek elektoral dari banyaknya sivitas akademika yang memberikan kritikan terhadap Jokowi, justru approval rating Jokowi ya saat ini dari masyarakat puas 80,8%, sedangkan dari kalangan pelajar puas itu 77,9%, dan yang tidak puas 21,8%. Artinya bahwa dari kalangan pelajar saja, yang terpelajar saja, itu hanya 21% yang tidak puas, tetapi 77,9% itu yang puas terhadap kinerja Jokowi. Jadi kalau ditampilkan memang benar, karena ada kurang lebih tadi digambarkan ada 3.000-an kampus di seluruh Indonesia, itu hanya 9 kampus yang melakukan petisi, ya. Jadi tidak bisa mewakili seluruh sivitas akademika, dan bahkan ada profesor atau guru besar yang membantah bahwa ya kinerja Jokowi selama ini luar biasa. Dan bahkan ada kampus tertentu yang rektornya harus meluruskan bahwa apa yang dilakukan oleh para guru besar itu adalah bersifat personal, tidak membawahi institusi. Baik saudara sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait dengan video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada yang mau merequest video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan mendatang, silakan tulis di kolom komentar. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa kepada para sahabat yang mungkin lupa atau belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang diupload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.